Saya ingin sedikit saudara untuk aplikasikan semua yang dilakukan gereja kita. Pada tutup dan buka tahun saudara dibagikan kartu, ya betul nggak saya? Ya, kartu ayat profetik saudara. Nah, apa ada gunanya saudara dibagikan ayat-ayat profetik itu, apa ada gunanya saudara? Ada saudara, karena semua ayat itu hasil doa. Jadi doakan saudara. Itu ayat-ayat yang sudah hasil doa dibagikan. Kalau saudara bisa buka, saudara renungkan, seringkali itu bisa bicara. Seringkali itu bisa jadi rema. Seringkali jadi sesuatu yang sangat bagus, yang sangat penting sekali. Ya, bisa ada satu ya perkataan Tuhan yang diberikan khusus untuk saudara. Kalau saudara dapat satu ayat saja, ayat itu bisa melakukan mujizat besar. Contoh saya ingatkan ya, gereja kita waktu mau beli gedung biskup dirubah jadi gedung gereja. Itu waktu kita nggak punya uang, nggak ada dananya, saudara. Ya sudah hampir bata, tapi saya berkata kita nunggu karena kita diberi waktu 1 minggu untuk bayarnya jadi atau tidak. Nah, pada waktu saya doa pada hari ketiga tiba-tiba Tuhan bicara dengan satu ayat gitu, saudara. Siapa yang ingat ayatnya apa? Apa? Isinya apa? Ya. Jadi saya dapat firman berkata beli. Karena aku Allah yang mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Artinya kamu boleh nggak punya dana, tapi Tuhan nyuruh karena Tuhan mau ngasih dananya. Itu kita pegang. Waktu saya dapat, saya menyala, kita imani saudara. Dan waktu melangkah Tuhan yang tolong. Tuhan yang mujizat saudara. Nah itu untung sekali. Jadi kalau saudara dapat bawa aja doa, kadang-kadang bisa langsung jadi rema. Sampai kalau saudara merasa Tuhan bicara lewat ayat itu pegang sungguh-sungguh. Kalau sudah menyala, kalau Roh Kudus, ya jadikan itu rema, itu punya kuasa yang besar. Mujizat itu butuh rema, tidak asal ayat biasa, saudara. Nah itu sudah doakan, jadi jangan dibuang, saudara yang dulu terima, taruh kalau saudara masih Alkitab ya taruh Alkitab. Kalau enggak ya ibu-ibu masuk dompet, enggak hilang tuh ya. Suami-suami laki-laki ya punya dompet sebagian tuh. Loh, betul saudara, ayat-ayat ini luar biasa sekali. Nah, saudara jadi imani. Kalau saudara dapat sesuatu imani. Firman saja tema tahunan imani. Ini tahun 2025, tahun apa? Double favor, tangkap imani saudara. Harus berani percaya apa yang disampaikan. Karena firman itu masuk akal atau tidak masuk akal. Kalau dipercayai, dilakukan dengan benar, pasti terjadi. Ya, dipercayai, enggak dipercayai, firman itu tetap benar. Firman itu tetap ada kuasanya, saudara. Cuman yang enggak percaya, ya enggak ngalami. Yang enggak dapat saja, saudara. Tapi semua firmannya sama. Yang percaya, yang bisa tangkap, dapat. Itu sudah 35 tahun firman itu nyata terus. Firman itu nyata. Ya firman, tema tahunan, tema bulanan, tema mingguan. Saudara selalu tangkap seperti itu. Saya percaya kalau saudara biasakan hidup dalam tuntunan Tuhan, saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia saudara. Nah kalau saudara yang ya belum terima atau hilang, kalau semua mau minta boleh juga nanti. Karena masih ada yang kemarin itu. Mari arahkan tangan, doakan dulu. Biar nanti kalau yang minta, yang dapat sudah itu dari Tuhan. Arahkan tangan saudara ke sini. Ikut saya saudara. Tadi sudah doakan ya. Kita doakan biar nanti kalau saudara minta, saudara dapat seperti yang Tuhan ingin saudara dapat. Tuhan, kami bawa ayat-ayat profetik ini sekali lagi di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan pakai ayat-ayat ini untuk berbicara. Sehingga setiap kami dapat rema, dapat tuntunan, dapat ayat-ayat profetik daripada Tuhan. Sehingga menguatkan kami, sehingga menuntun kami, sehingga membawa kami. Tuhan berjalan dalam perkataan ilahi. Membawa kami mengalami rencana-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati ayat-ayat profetik ini. Untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat yang menerima, yang percaya. Dan terjadi dalam kehidupannya.
Terima kasih Tuhan, kami sudah doakan. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah rema. Amin, amin, amin. Yang mau minta dikasih aja sekalian. Yang mau minta dikasih aja. Ada yang mau minta? Ya, petugas bagi aja beberapa. Minta orang 4 aja bagi 4. Itu bagi sebagian. Andi sana sekalian sebagian supaya cepat. Ya, saya percaya ya Tuhan saya tuntun. Ini adalah yang dulu tutup tahun, tapi ayat itu terus akan berbicara. Ya, supaya saudara berkati. Sambil nunggu yang lain boleh saudara baca kok. Tapi renungkan, minta Roh Kudus bicara. Saya percaya saudara akan kagum. Seringkali yang dapat saudara itu kagum. Kok bisa pas ya? Kok bisa Tuhan bicara luar biasa ya? Nanti saudara bisa ngalami seperti itu. Ya, baca, renungkan, doa, minta Roh Kudus bicara lewat ayat-ayat itu dan saudara bisa diberkati. Ya, sana masih ada yang kurang, sebelah kanan kalau masih ada, kiri juga ya semua. Nah, jangan lupa ya, baca dulu ya, baca hayati, lah saudara nanti wah ini luar biasa loh, bicara suku dengan saya. Nanti angkat tangan saudara. Ya, saya percaya saudara akan diberkati. Ya, bisa jadi. Tapi mulai sekarang jangan dibuang ya saudara ya. Disimpan baik-baik, semua ayat itu pasti baik. Ayat itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu Yesus sendiri saudara. Nah itu luar biasa sekali. Saya sambil nunggu kasih contoh ya saudara. Ada kalau enggak salah siapa ya. Pokok ada orang gitu ya saudara. Di penjara saudara. Lalu ini agak lama ya dulu. Terus ada orang buat rokok lintingan itu saudara. Dilinting rokok tingwe linting dewi. Lah sudah kebakar semua tinggal sidik saudara. Terus dibuang dia pas buka, pas ada ayatnya di situ. Dia membaca, Tuhan bicara nangis. Tuhan bisa bicara lewat segala sesuatu ya dengan firman-Nya. Lah ada enggak saudara yang wah ini luar biasa loh bicara dengan aku, ada enggak saudara yang merasa gitu saudara? Pasti ada, itu ya betul ya. Pasti Tuhan bicara. Dan saya percaya akan jadi berkat yang luar biasa. Ya tepuk tangan sekali lagi, kita akan yang lain lagi. Lalu yang kedua saudara kita akan pelajari ya semuanya. Perjamuan kudus. Kemarin ada perjamuan kudus ya. Waktu kemarin perjamuan kudus saya sengaja enggak seperti biasanya. Saya ajak kita juga tahu apa artinya dan khususnya saudara supaya bisa petik faedahnya. Mungkin dibaca ayatnya lebih baik dulu ya yang sering saya baca ya saudara ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Ini dari Paulus yang ngomong ya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti ya. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini yang berkata Tuhan Yesus ya. Inilah apa? Tubuhku, tubuh Yesus yang diserahkan bagi kamu. Jadi roti itu tubuh Yesus diserahkan tubuhnya. Untuk apa? Kepentingan kita. Seringkali saya katakan percaya ya roti ini tubuh Yesus yang diserahkan, dikorbankan, gantikan kita untuk kita supaya kita selamat saudara. Ya. Dan bagimu, perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan aku. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan. Jadi artinya waktu kita melakukan perjamuan kudus itu ya untuk jadi peringatan. Apa artinya peringatan? Untuk mengingatkan kita apa yang sudah dikorbankan. Untuk mengingatkan kita, dia serahkan dirinya, gantikan kita. Persembahkan supaya dia ya bisa gantikan dia. Harusnya kita yang dihukum, dia yang dihukum. Harusnya kita yang ditimpa kutuk, dia yang rela ganti kita timpa. Sehingga kita enggak perlu lagi terima
hukuman di neraka. Kita nggak perlu lagi terima kutuk-tutuk dalam kehidupannya, saudara. Lah, untuk diingatkan bahwa pengorbanan Tuhan itu luar biasa sekali. Ya, saya lanjutkan dulu ayat berikutnya. Ya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, perbuatlah ini setiap kali kau minum menjadi apa? Peringatan akan aku. Jadi supaya kita selalu diingatkan. Ya, dia serahkan dirinya, dia curahkan darahnya supaya dosa kita semua diampuni. Supaya dosa kita semua diampuni, saudara. Sehingga sungguh-sungguh ada pengampunan. Dia serahkan. Nah, kalau saudara bisa merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, itu luar biasa sekali, saudara. Jadi waktu perjamuan kudus, saudara, waktu saudara nerima jangan yang biasa makan gitu saja. Diajak mengingat-ingat, merenungkan, membayangkan, menghayati pengorbanan luar biasa. Makin saudara bisa menghayati, makin saudara bisa meresapi cintanya Tuhan, maka saudara akan makin terjamah, maka saudara akan makin timbul kasihmu pada Tuhan. Saudara makin mengerti betapa besar kasihnya, betapa besar pengorbanannya, betapa mulianya. Seperti itu, saudara nggak bisa diam. Itu akan jadi berkat bagi setiap saudara. Makin cinta. Pernah satu kejadian, saudara, yaitu saya dengar kesaksian Pendeta Yonggicho, ada satu jemaatnya datang pada Pendeta Yonggicho minta didoakan. Sambil nangis minta didoakan. Pak Pendeta, doakan. Doakan sambil nangis, doakan. Ada apa? Diam, jangan nangis dulu. Ya, dia bilang anak saya, anaknya ada apa? Ceritanya terus anggur cerita, anaknya yang perempuan itu salah pergaulan sehingga rusak, saudara. Bahkan sehingga sampai menjual diri. Nah, kalau ada orang tua tahu anaknya sampai menjual diri itu malu, saudara. Bahkan sudah berkali-kali diberitahu tetap saja. Sampai puncaknya, ini cerita puncaknya. Dia jual diri dengan pria yang kerja satu pabrik dengan ayahnya. Berita itu tersiar di pabrik tempat ayahnya bekerja. Ayahnya malu sudah keluar dari pekerjaan. Lalu ibunya marah. Ini menghancurkan keluarga. Sampai ayahnya malu, gak berani kerja. Dia marah dengan anak ini luar biasa. Anak ini takut lari, saudara. Meninggalkan rumah. Maka ibunya datang pada pendetanya. Ya, doakan. Ya, anakku lari. Seperti itu, saudara. Lalu pendeta Yonggicho berkata, kalau engkau minta aku mendoakan, engkau sendiri ya sungguh-sungguh bisa mengampuni. Kalau engkau tidak bisa mengampuni anakmu yang bejat, yang menghancurkan keluargamu, enggak bisa mengampuni, doa itu percuma. Enggak ada kuasanya. Kenapa? Hati benci kok doakan. Aku benci. Tolong Tuhan, aku benci tapi tolong Tuhan. Tapi aku benci. Enggak bisa. Jadi doamu itu enggak ada kuasanya. Doa itu harus tulus. Doa itu harus murni. Doa itu harus sungguh-sungguh, saudara. Dia bilang enggak bisa aku ngampuni. Ya disuruh ngampuni enggak bisa. Dia terlalu jahat. Dia terlalu rusak. Dia hancurkan ya keluarga. Dia buat malu keluarga. Sampai ayahnya itu ya enggak bisa. Akhirnya pendeta Yonggicho memberikan cara begini. Ya sudah, kau belajar ya. Kau sekarang pejamkan mata. Mulai renungkan. Tuhan Yesus di Getsemani berikan dirinya. Ditangkap. Lalu disesah. Lalu diadili. Lalu dijatuhi hukuman mati. Lalu sungguh-sungguh seperti The Passion itu sudah bisa bayangkan juga saat ini The Passion of Christ. Wah, dicambuk. Lalu salib, suruh pikul salib sepanjang perjalanan. Ya macam-macam. Dikasih mahkota duri. Dalam perjalanan pikul salib jatuh, bangun, jatuh. Kalau saudara jatuh di sana itu seperti ini. Sana itu tanahnya batu-batu, saudara. Kalau sampai jatuh itu seperti apa? Mukanya kena tanah. Sampai Yesaya berkata mukanya sudah tidak wujud. Sehingga orang tidak kenal ini siapa. Karena rusak semua. Terus
sampai dia ditusuk di atas kayu salib. Bahkan sampai Yesus pun mendoakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Terus sampai Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah ya menyelesaikan semuanya, sudah selesai. Ya, dia renungkan, nangis. Banyak orang lihat film Depression. Setelah nangis, sekarang pendeta yang berkata, sekarang bayangkan anakmu yang bejat itu, anakmu yang rusak itu, datang di bawah kaki Yesus, nangis, minta pengampunan pada Yesus. Jadi bayangkannya kedua anaknya datang minta ampun pada Tuhan Yesus. Dia mulai menghayati. Lalu ditanya pendetanya, apakah Tuhan Yesus mau beri pengampunan? Dia hanya bisa ya mengatakan ya, tapi dia nangis. Karena dia bisa lihat kasihnya Tuhan yang luar biasa. Hanya bisa mengampuni anaknya. Tuhan, dia juga bejat saja diampuni. Anaknya kalau ketemu Tuhan saja, Tuhan juga mau mengampuni. Masuk dia ibunya enggak mau mengampuni. Makin kau bisa rasakan, mengerti betapa besar kasih Tuhan, akan membuat engkau makin taat. Akan membuat engkau tinggalkan dosa, enggak mau nyakiti Tuhan lagi. Akan membuat engkau setia. Akan membuat engkau berani berkorban untuk Tuhan. Berani membalas cinta kasih Tuhan. Kalau engkau bisa rasakan, bisa menghayati, kenal kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saudara perjamuan kudus, jangan rasa roti anggur, hayati. Untuk memperingati. Saudara, kalau diperingati, dihayati, saudara selalu diberkati. Hatimu keras, dilembutkan. Saudara kepahitan, kebencian, diselesaikan. Saudara sedang takut, saudara akan jadi tenang. Dia sudah menang. Dia sudah selesaikan. Dosamu, saudara percaya, sudah diampuni. Nah, artinya selalu setiap perjamuan kudus jangan asal, saudara. Percaya, ya, itu dilakukan dengan benar, luar biasa. Kesembuhan terjadi, pengampunan datang, ya, penghiburan, perkenanan Tuhan datang dalam kehidupan saudara. Saudara lihat ya, Daud misalnya. Daud itu orang yang ngerti betapa besar kasihnya Tuhan. Membuat dia orang yang sangat mengasihi Tuhan. Betul? Membuat dia orang yang apa? Mengasihi Tuhan. Karena Daud itu suka dekat dengan Tuhan, suka ku hayati, ku rasakan, ya ku nikmati, hadir dan macam-macam, saudara. Beda dengan Saul yang tidak merasakan apa-apa. Saya ingat kalau nggak salah kapan saya katakan ayat itu loh. Di Injil Yohanes ada ayat, coba dicari. Murid yang dikasihnya. Coba segera dicari, dikeluarkan di Injil Yohanes. Nah, di Yohanes, ya Injil Yohanes ditulis, ya ada seorang yaitu disebut murid yang dikasihnya. Itu siapa yang dikasih? Yohanes sendiri. Dia tahu, sampai tulis seperti itu, dia tahu, dia sangat dikasih Tuhan. Dia sangat dicintai Tuhan. Dia mungkin gak enak tulis namanya sendiri. Kalau tulis selalu murid yang dikasihnya. Murid yang dikasih Yesus. Murid yang dikasih. Dia tahu dia sangat dikasih. Sudah baca semua di Injil Yohanes. Dia orang yang sangat mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang tidur di dadanya Yesus. Betul enggak? Makin saudara bisa merasakan kasih Tuhan besar, saudara akan makin mengasihi. Itu ya Injil Yohanes 13:23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat padanya dan di sebelah kanannya. Karena dia murid yang nyadari betapa besar kasih Tuhan. Dia suka mendekat. Dia setia. Saudara, terus sampai kalau saudara cari ya, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, murid lain semua sudah hilang. Kalau bisa cari. Murid Yesus tinggal satu dia yang tetap setia. Ada di bawah kayu salib. Yang lain tidak. Yang lain enggak merasakan seperti yang dia rasakan. Dia merasakan kasih Tuhan. Dia enggak mau meninggalkan Tuhan. Nah, perjamuan kudus itu bisa punya fungsi yang luar biasa. Satu, buat kita mengasihi. Kedua,
juga kita itu punya iman. Diampuni, punya iman. Ya, dilepaskan dari kutuk, punya iman. Saudara, oh jadi aku itu anaknya Tuhan, punya iman. Sesuatu yang luar biasa. Ya, itu dilakukan sungguh-sungguh sehingga saudara bisa diberkati. Saya lihat gitu Paulus juga sama. Kalau Paulus selalu buat saya, dia tetap tidak mau undur dalam pelayanan sekalipun masalahnya banyak. Dia berkata, di antara semua rasul aku paling banyak pergumulanku. Tapi aku tidak mau undur sedikit pun. Karena kemurahan Tuhan saja aku boleh melayani. Dulu aku menghujat, dulu aku membunuh, dulu aku benci Yesus. Tapi kasihnya luar biasa. Dia mengampuni aku. Bahkan dia mulai kenal aku. Bahkan Tuhan mau pakai hidupku untuk jadi bawa Injil di mana. Dia rasakan ini kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Maka dia berkata, dia tidak pernah mau mundur. Karena kasihnya tidak terbatas. Kita hanya bisa belajar membalas sedapatnya. Tapi enggak mungkin kita bisa membalas semuanya kasih Tuhan. Satu lagi yang terakhir ya, supaya meneguhkan saudara. Masih ingat dibaca aja yang ada perumpamaan Simon tuh, yang mengusap dengan rambutnya. Baca aja, ini yang terakhir untuk ini. Ayo, satu. Nah, ketika Yesus berada di, bukan ini, satunya mengusap dengan rambut. Satunya. Tadi ada dua, yang satunya. Satu. Dua. Pas saudara, beri tepuk tangan saudara. Dia. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, bukan, tadi sudah betul kok. Tadi sudah tak baca kok. Di Abani malah takut saudara. Satu, dua gitu untuk tulis keliru. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang apa saudara? Seorang apa saudara? Ya supaya tidak ngantuk, seorang apa? Berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Ya, saudara, dia dengar Yesus sedang makan di rumah apa? Orang Farisi itu. Betul ya saudara ya. Lalu perempuan itu benar. Ya, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi dia dengar Yesus ada di rumah orang Farisi, dia datang di rumah itu. Itu tidak mudah loh saudara. Itu terkenal kalau dibuat mudah seperti pelacur gitu saudara. Ya, perempuan itu digambarnya seperti pelacur. Sekarang datang di rumah orang Farisi. Orang Farisi dulu dianggap wah orang agama gitu saudara. Wah suci, dia akan ditertawakan kalau datang. Dia tetap datang karena dia ingin balas kebaikan Tuhan. Malah membawa minyak narwastu tadi. Saudara, sambil apa? Menangis. Kenapa menangis? Dia terharu. Ada Tuhan yang begitu baik. Yang aku harusnya bejat, rusak, sudah kotor. Lebih kotor dari sampah. Tapi Tuhan rela jadi manusia untuk menyelamatkan. Ya dengan menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus. Lihatkan. Enggak berani sebenarnya. Di belakang dekat kakinya. Saudara lihat. Itu cara dia datang aja sudah menunjukkan hatinya. Yang sungguh-sungguh. Ya kagum dengan Tuhan. Lalu membasahi kakinya itu dengan apa? Air matanya. Saudara. Ya bukan hanya dengan air dingin, air tawar. Air matanya. Dan menyekatnya dengan apa? Rambutnya. Rambut itu kan mahkota untuk wanita. Betul gak? Air mata, rambut itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa bayangkan. Kalau saudara sampai lihat kenyataan kejadian itu saudara. Kemudian ia mencium kakinya. Ayo, mencium kakinya. Ya saudara. Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Minyak narwastu itu minyak paling mahal. Satu minyak wangi paling mahal. Ya.
Nah, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan kenapa dia melakukan itu? Sudah pasti. Karena dia tahu Yesus sudah lakukan sesuatu yang luar biasa. Yang akan mendatangkan anugerah luar biasa dalam hidupnya. Dia yang pasti percaya kasih Tuhan itu luar biasa. Lanjutkan. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Ya, tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Artinya, saudara, seorang Farisi itu tahu enggak perempuan itu perempuan berdosa? Tahu toh ya, tahu ya. Tapi dia sekarang mikir, kalau Yesus itu nabi, harusnya tahu loh, itu perempuan berdosa. Ya, kalau enggak nabi, maka enggak tahu seolah kan gitu, saudara. Ya, kok orang Farisi bisa tahu? Yesus dianggap enggak tahu. Mungkin orang Farisi itu lengganan nih, mungkin gitu. Nah, kalau Yesus tidak tahu, kalau Nabi mesti tahu. Berarti kan Nabi Yesus tidak tahu toh ya. Ya dia bisa tahu sendiri mungkin leganane, mungkin gitu, mungkin saja. Langsung tahu kok. Ya, lanjut lagi. Apa lagi? Lalu Yesus berkata padanya, Simon, itu orang Farisi tadi namanya Simon, ada yang hendak kukatakan padamu, saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang pada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Lanjut. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang telah lebih mengasihi dia? Siapa saudara? Yang 500 atau yang 50? 500 yang banyak ya. Lanjut. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak. Dihapus hutangnya, kata Yesus padanya, betul. Ya, pendapatmu itu betul. Lanjutin lagi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, loh. Aku kira ini sudah betul pendapatmu itu. Terus lanjutnya apa? 744. Nah, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Ya, air untuk cuci kaki saja tidak. Ya, tetapi ia membasahi kaki ku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Beda sekali. Betul toh? Lanjutin lagi, apa lagi? Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Beda toh saudara ya? Apa lagi? Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia menyaki kakiku dengan minyak wangi. Bahkan itu narwastu yang paling mahal. Lanjutkan, masih ada. Sebab itu aku berkata padamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi siapa yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya itu segini, Simon, karena engkau merasa dosamu sedikit, maka kamu hanya dapat pengampunan cukup sedikit. Engkau enggak tergerak. Tapi wanita itu sadar dosanya banyak. Dosanya banyak diampuni. Dia merasa sangat bersyukur. Yang bisa nyadari, saya mau tanya, dosanya wanita itu dengan orang Farisi tadi besar siapa? Dosanya perempuan itu dengan dosanya Simon Farisi besar siapa? Belum tentu loh saudara. Karena orang Farisi kan tidak ketok. Dan tadi lenggana nih. Loh ya bodoh wae toh saudara. Lihat enggak? Hanya masalahnya enggak ketahuan, enggak ketangkep toh saudara. Perempuan itu kan ketangkep, betul enggak? Tapi intinya seberapa kita bisa nyadari. Aku itu sudah sampah. Aku itu tidak ada apa-apanya. Kalau enggak Tuhan sudah hancur. Orang itu akan sungguh-sungguh sadar kasih Tuhan dan dia akan sungguh mengasihi Tuhan. Dia akan setia. Saudara akan taat. Saudara akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara akan jalan yang baik.
Nah, saya tidak berbicara intinya tadi. Setiap perjamuan kudus jangan hanya asal. Hayati, hayati. Saat engkau disakiti, engkau ingat Yesus berkata di atas kayu salib, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Betul enggak? Saat saudara jatuh, sudah lanjut jatuh dalam dosa. Iblis dakwa terus, mati kamu, dosa kamu, becat kamu. Tidak berguna. Saudara bersyukur. Untung ada Yesus yang kasihnya melampaui dosaku. Yang masih ada pengampunan. Yang masih ada jalan keluar. Saudara sakit, renungkan. Bilurnya, nanggung sakit penyakitmu. Sehingga saudara lawan sakit penyakit. Engkau ilegal, enggak boleh. Ada lagi, dalam nama Tuhan, sakitmu sudah ditanggung. Engkau hidupmu seolah dikejar dengan nasib sia, dikejar dengan kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah diampuni. Kasih karunia, kutuk engkau sudah ditanggung. Luar dari hidupmu, usir. Nah, ada banyak faedahnya. Ya, mulai sekarang dilakukan sungguh-sungguh. Setiap perjamuan kudus. Kalau saudara lakukan sungguh-sungguh, saya jamin saudara akan diberkati luar biasa. Ada kuasa besar dalam perjamuan kudus. Sampai ada pendeta yang wah ini rotinya itu wah dianggap sakti gitu anggurnya saudara. Ya, tapi kalau saudara tangkap tadi intinya memperingati pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan. Diberkatilah saudara. Amin. Ya, itu satu. Saya lalu mau lanjutkan lagi. Kemarin minggu selain perjamuan kudus ada apa? Pengurapan awal tahun. Dan pengurapan untuk tangkap juga double favor. Saudara. Nah, itu juga ada gunanya enggak? Apa gunanya? Ya, yang pasti semua yang kita lakukan sudah pasti ya ada gunanya, bukan asal-asalan saja. Kemarin minggu sempat saya jelaskan yang saya ngelayan ya. Tapi kan saya hanya melayani di Widuran yang Sabtu, terus jam 6, 9, 13. Yang lain kan saya enggak melayani, mungkin kan enggak ikut-ikuti. Saudara, satu kali Tuhan itu lihat Saul hidupnya enggak bisa taat lagi, enggak bisa dipakai oleh Tuhan. Lalu Tuhan mulai cari orang yang bisa dipakai. Dia cari. Akhirnya dia berkata, aku nemukan seorang yang aku percaya bisa aku pakai. Lalu diutuslah Samuel ke rumahnya Daud. Betul ya saudara ya? Untuk apa? Untuk apa? Mengurapi dengan minyak pengurapan. Betul? Nah, waktu sampai di rumahnya, ayahnya itu siapkan semua anak-anaknya. Hanya Daud yang tidak. Daud disuruh mengembalakan kambing domba. Mungkin dianggap masih terlalu muda atau dianggap enggak mungkin. Yang pasti dia enggak mungkin terpilih lah gitu saudara ya. Maka satu persatu ditunjukkan. Samuel lihat, Samuel kagum. Wah ini badannya tinggi besar. Mestinya cocok untuk raja. Tuhan bilang enggak. Wah ini sudah punya jabatan. Karena mereka sudah tentara saudara. Punya pengalaman dipakai. Tuhan bilang enggak. Manusia lihat yang kelihatan dengan mata. Aku lihat yang apa? Di hati. Lalu tanya, masih ada anakmu? Masih, di mana? Sedang belakang kambing domba. Panggil ke sini. Lalu dipanggil. Saat itu Daud itu baru umur 16-17 sekitar itu. Masih kemerah-merahan dikatakan. Begitu masuk Samuel lihat. Lalu Tuhan berkata, dia, urapi dia. Ya, lalu singkat cerita dituangkan minyak pengurapan diurapi oleh Samuel. Ayatnya dikeluarkan sekarang. 1 Samuel 16 ayat 13. Nah, ada sesuatu yang luar biasa. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak. Ya berisi apa? Biar jelas. Minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ada saudara semua. Dia diurapi sendiri. Sejak hari itu dan seterusnya apa saudara? Berkuasalah apa? Roh Allah atas Daud. Sejak saat itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Allah atas Daud. Nah saudara yang ingin saya ajar gini. Perlu enggak toh? Pengurapan dengan minyak itu ada gunanya enggak? Sudah pasti ada. Kalau enggak, Tuhan enggak perlu. Tuhan pilih Daud ya sudah tak pilih sendiri. Sudah enggak usah pakai macam-macam. Suruh Samuel pergi jauh-jauh ke luar kota. Enggak ada gunanya, betul enggak? Ngapa pilih? Datang juga
Apa gunanya? Minyak itu ketentuan Tuhan. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, orang mau diangkat raja sejak Saul juga diurapi. Orang diangkat imam diurapi dulu semuanya. Jadi itu ada gunanya. Maka sampai Tuhan kirim Samuel ke rumahnya Daud untuk menuangi Daud dengan minyak. Nah, taruh waktu gitu saudara. Ada gunanya. Secara lahiriah, saudara, secara lahiriah dilihat nggak ada apa-apa. Kakaknya di situ tahu saudara. Kalau lihatnya ya cuma minyak. Tapi Tuhan berkata, sejak saat itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Allah atas Daud. Sejak saat itu, di dalam alam roh, saudara, Roh Allah sejak diurapi dengan minyak pengurapan, Roh Allah berkuasa atas Daud. Artinya apa? Berkuasa. Dia mulai berkuasa atas Daud. Dia yang berkarya atas kehidupan Daud. Dia yang bawa Daud. Dia yang nuntun Daud. Dia yang menyertai Daud. Dia yang memberi kekuatan. Dia memberi kemenangan. Dia memberi penyertaan. Dia memberikan kasih karunia. Dia memberikan mujizat. Berkuasa Daud. Sejak saat itu. Artinya setelah diurapi dengan minyak pengurapan, terjadi sesuatu. Roh Allah. Karena minyak pengurapan itu melambangkan karya Roh Kudus. Salah satunya lambang Roh Kudus adalah minyak. Ya, minyak pengurapan. Jadi kemarin yang ikut datang pas saya yang melayani, saya kasih tahu, engkau minta diurapi, ya minta. Tapi bukan fokus pada minyak. Imani. Ayat ini pegang. Sejak saat ini dan seterusnya. Roh Allah berkuasa atas hidupku. Roh Allah berkarya atas hidupku. Roh Allah menuntun hidupku. Roh Allah menyertai aku. Roh Allah berkarya luar biasa. Itu penting. Supaya sungguh-sungguh double favor. Karena dengan karya Roh Kudus jadi. Ya, sejak saat itu pengurapan awal tahun, betul. Menyertai sepanjang tahun dan seterusnya. Pengertian seperti ini penting, saudara. Supaya saudara bisa mengimani. Kalau enggak ya seperti enggak ada apa-apanya. Betul enggak? Nah setelah itu pulang lalu itu dibawa pulang. Dalam hidup. Saudara terus nyadari. Roh Allah turun atasku. Roh Allah berkuasa atasku. Roh Allah menyertai aku. Dimanapun saudara berada tidak sendirian. Bersama Roh Allah. Menghadapi tantangan bersama Roh Allah. Menghadapi godaan bersama Roh Allah. Menghadapi badai bersama Roh Allah. Menghadapi ancaman bersama Roh Allah. Memperjuangkan ya perjuanganmu bersama Roh Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara selalu ingatkan ya hal yang seperti itu. Baru tadi pengurapan itu ada gunanya. Kalau enggak ngerti, saudara imanmu enggak jalan. Semua itu harus dimengerti, harus diimani sungguh-sungguh. Setelah itu baru diperjuangkan sesuai dengan firman Tuhan. Contoh lagi ya, Abraham dapat janji dari Tuhan, nanti keturunannya akan banyak sekali, betul enggak? Jadi bangsa yang besar. Tapi imannya sempat luntur. Tuhan berkata, engkau akan diberkati luar biasa. Abraham bilang apa? Untuk apa berkat banyak-banyak? Aku sudah tua, istriku sudah tua, dan mandul sekalian. Mandul sudah tua. Aku tidak lama lagi akan mati. Semua berkat ya cuma hambaku saja. Dia menganggap Tuhan beri janji. Tadi dia ngomong aku akan mati tanpa anak. Betul saudara? Nah itu bisa kehilangan apa yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan suruh keluar, lihat bintang di langit. Untuk apa? Direnungkan, diimajinasikan, dibayangkan. Seperti itu keturunanku. Seperti itu keturunan. Banyaknya. Seperti bintang di laut. Bintang kok di laut. Seperti bintang di langit. Saudara. Pasir di lautan. Gitu saudara. Loh itu yang buat jadi imannya terus kuat. Saudara itu penting sekali. Diucapkan. Namaku sekarang bapak bangsa-bangsa. Nama istriku ibu bangsa-bangsa. Itu penting. Itu yang terus saudara berjalan dalam kuasa Tuhan. Dan akhirnya menjadi kenyataan. Ya, saudara yang sudah dapat pengurapan, ya sekarang yang kemarin enggak, sekarang pun mulai imani. Pengurapan itu sudah mendatangkan Roh Allah berkuasa atas. Saya mau ceritakan 3 karya Roh Kudus. Ya, 3 karya Roh Kudus. Pertama, saudara, ya
Roh Kudus itu seperti mendampingi, mendekati, mendampingi supaya seseorang bisa datang pada Tuhan, bisa kenal Tuhan, bisa percaya pada Tuhan, bisa ikut Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kalau orang belum ikut Tuhan, Roh Kudus itu kalau saudara doa terus ya, atau memang kehendak Tuhan sendiri, sehingga Roh Kudus itu akan terus mendekati, ya terus berusaha memperjuangkan orang itu datang pada Tuhan, orang itu kenal Tuhan, orang itu ya bisa percaya. Itu dari Roh Kudus. Manusia itu nggak bisa ngerti Yesus Tuhan itu, manusia nggak bisa ngerti. Manusia itu nggak bisa percaya Yesus Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Kita baca beberapa ayat ya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang padaku, dengar ya. Tidak ada seorang yang bisa datang padaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkit pada akhir zaman. Untuk datang pada Tuhan itu kalau enggak Tuhan sendiri yang narik enggak bisa. Betul ya. Firman Tuhan, bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Betul enggak saudara? Ya, Yohanes 16 ayat 8 dan seterusnya. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Ini cerita Roh Kudus. Kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Oh ini, karena ia akan mengisapkan itu tadi sudah, dunia akan dosanya. Coba ini lagi, Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tira, yang beribadah pada Allah, mendengar Tuhan mendengarkan. Lalu Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan yang buka hatinya. Kalau Tuhan tidak buka hatinya, dia enggak tertarik untuk mendengarkannya. Dia tidak akan bisa mengerti apa ya artinya. Dia tidak akan terjamah oleh firman. Tapi semua Tuhan. Ada satu ayat kalau bisa dicarikan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti, itu ayat langsungnya ada. Yesus Tuhan, percaya itu enggak, kecuali Roh Allah sendiri yang membukakan pengertian. Jadi pertama, Roh Kudus berkaryanya ada, dia mendekati, dia mendampingi. Terus kita digiring gitu, diperjuangkan, datang pada Tuhan, sampai kenal Tuhan, sampai percaya pada Tuhan, sampai mengikuti Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu dikatakan firman Tuhan, kalau seorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Allah akan apa? Masuk dan tinggal di dalam kita. Pertama tadi dampingi supaya kita datang. Yang kedua dia itu tinggal dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ialah apa? Bait Roh Kudus yang apa? Diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh daripada Allah. Ya saudara. Iya. Lalu juga Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang apa? Roh Allah diam ya di dalam kamu. Jadi yang kedua, setelah kita terima Yesus, Roh Kudus masuk dalam kita, tinggal di dalam kita untuk membimbing kita, untuk menuntun kita, saudara. Maka penting sekali ada kehidupan pergaulannya, karena dia tinggal di dalam kita. Sudah ada, bukan tidak ada, saudara. Ya, di dalam kita, selalu di dalam kita. Lalu sekarang yang ada kaitannya dengan ini, saudara, di atas kita. Jadi mendampingi kita, lalu di dalam kita, lalu di atas kita, saudara. Ya, mendampingi supaya untuk apa, saudara? Kita datang, percaya ikut Yesus. Tinggal dalam kita untuk apa? Memimpin kita, menyiapkan kita akan dosa untuk macam-macam. Ya, memimpinlah, mengajarlah dan macam-macam. Sekarang di atas kita, ini ayat yang sangat terkenal. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Akan apa? Terima kuasa. Kalau apa?
Roh Kudus turun atasmu. Beda tahu saudara ya. Pertama mendampingi, giring kita untuk datang pada Tuhan. Setelah kita terima Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jelas ya? Sekarang beda. Tinggal itu untuk nyertai kita, nuntun kita, saudara. Lalu sekarang di atas kita, untuk kuasa. Itu Roh Kudus dari atas. Roh Kudus yang dari atas turun. Ya, di atas kita. Saya ulangi, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, di atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria sampai ujung bumi. Yang penting itu membuat kuasa datang dalam hidup kita, seperti yang dialami Daud tadi. Waktu diurapi dikatakan, maka berkuasalah Roh Allah atas Daud. Bukan di samping Daud, bukan di dalam Daud, di atas Daud. Sejak saat itu ada kuasa Tuhan yang berkarya dalam kehidupan Daud. Sejak itu ada pengurapan, sejak itu ada kemampuan, sejak itu ada kemenangan, sejak itu ada mujizat. Itu kuasa, saudara. Kalau ditulis di atas itu selalu cerita, lalu mulai ada kuasa Tuhan yang berkarya, ada kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa sekali. Sekarang saya ajak lihat ya saudara, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu siapa sebetulnya? Tuhan. Tuhan Yesus itu Tuhan sendiri. Ya, di Injil Yohanes ditulis pada mulanya adalah firman. Katakan dulu, apa? Firman. Jadi saudara ingat ya, firman itu beda dengan hanya tulisan manusia. Pengetahuan manusia beda. Firman itu Tuhan sendiri. Perkataannya Tuhan. Itu Tuhan. Pada mulanya firman, kalau ayatnya bisa dikeluarkan, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Yesus itu Allah, firmannya Allah, ya Allah, gitu saudara. Ya, ya. Jadi dia, tapi turun ke dunia dilahirkan sebagai manusia. Nah, waktu Yesus dilahirkan sebagai manusia, saudara dengar ya, dia menanggalkan semua keilahiannya, menyampingkan, tidak menggunakan. Saya ulangi lagi ya, dia menanggalkan keilahiannya, tidak digunakan. Sehingga waktu dilahirkan sebagai manusia, dia sama dengan kita. Dia mengalami sejak dari kecil, dia mengalami, saudara, merasakan haus apa, dia nangis, vaksin bayi juga sama. Dia belum bisa apa-apa juga sejak kecil, betul? Nah, sampai besar. Itu saudara, dalam kehidupan Yesus, salah satunya ada memberi contoh. Yang utama ada dia supaya bisa jadi korban gantikan kita. Ya, dia jadi manusia, yang berdosa kan kita manusia, betul enggak? Dia gantikan kita jadi manusia dulu, gantikan dia. Ya, kalau dia Allah mau disiksa ya enggak ada rasanya loh saudara. Betul enggak saudara? Kalau mau dicambuk ya enggak ada apa-apanya. Dia jadi manusia yang bisa rasa sakit, yang bisa rasa takut dan bisa merasakan. Nah, tapi salah satu yang kaitannya dengan ini adalah Yesus memberikan contoh, dia jadi teladan. Manusia seperti kita bisa hebat. Manusia seperti kita bisa menang. Manusia seperti kita bisa berhasil. Manusia seperti kita bisa lakukan hal yang luar biasa. Manusia seperti itu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dia sengaja memberi contoh. Maka lahir jadi manusia. Dengar ya, semua yang dilakukan kuasa Tuhan itu Roh Kudus. Kuasanya Roh Kudus. Baca satu-satu waktu dibaptis. Saudara lihat sebelum dibaptis kan enggak melakukan sesuatu toh, mujizat toh. Enggak ditulis toh. Betul enggak saudara? Ya, sekarang coba ya. Pada mulanya adalah firman. Firman, oh kok ini saya baca dulu. Waktu dibaptis. Saudara apalah waktu dibaptis turunlah Roh Kudus toh. Betul enggak? Turun itu berarti dari mana? Dari atas. Saudara. Ya. Dia lagi waktu tiba John malaikat banyak roh terus turun. Bukan. Waktu dibaptis kok. Lukas. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang apa? Berdoa,
terbukalah apa? Langit itu di atas atau di bawah? Nah, lanjutkan ya. Bukalah langit, apalagi? Dan turunlah Roh Kudus dalam buah burung merpati ke atasnya. Jadi dengar ya, itu ngalami gitu. Roh Kudus turun di atasnya. Lalu saudara ya, nanti saudara lihat terus, itu luar biasa sekali saudara. Sekarang Lukas itu saudara, pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Baca satu-satu ya. Yesus yang penuh Roh Kudus. Tadi sudah penuh Roh Kudus ya saudara. Roh Kudus turun sehingga Yesus penuh Roh Kudus. Betul ya? Di atas. Sekarang Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu apa? Membawa Roh Kudus. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus seperti Daud, Roh Allah yang berkuasa, Roh Allah yang bawa Daud, Roh Allah yang menuntun Daud, Roh Allah yang membimbing Daud. Itu Yesus itu sudah mengosongkan keilahiannya. Dia berkarya apa? Karena kuasa Roh Kudus. Yesus dibawa Roh Kudus, jelas ya. Ke padang gurun. Untuk apa? Doa puasa. Untuk apa? Kalahkan godaan. Betul saudara? Untuk kalahkan godaan. Untuk doa puasa. Doa puasa. Doa puasa. Ya. Lalu lanjutkan lagi. Masih ada itu. Yesus turun dengan kuasa. Aku lupanya saja. Setelah itu saudara nanti biar dicari ya. Setelah dia kalahkan godaan dan doa puasa 40 hari 40 malam. Ayatnya nanti saudara cari. Maka waktu Yesus turun dalam kuasa Roh Kudus. Turun dengan kuasa Roh Kudus. Belum ya. Tapi di Lukas itu lagi ketemu. Intinya Yesus setelah itu turun dengan kuasa Roh Kudus. Setelah itu baru ada cerita Yesus ngajar dengan kuasa. Yesus melayani dengan kuasa. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kuasa. Yesus usir setan dengan kuasa. Yesus lakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Itu kuasanya Roh Kudus. Sehingga ada ayat juga saudara. Kalau engkau percaya padaku kata Yesus. Engkau juga bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Bahkan lebih daripada yang aku lakukan. Betul enggak? Ya ayatnya coba dicari kalau ada yang ingat dikasih tahu. Kalau engkau percaya padaku, engkau bisa melakukan seperti aku kata Yesus. Berarti seperti yang lakukan Tuhan Yesus kuasa, kita bisa. Bahkan dikatakan lebih saja bisa. Kenapa? Sama. Kalau kita terima Roh Kudus. Roh Kudus tadi ayat turun atas kita. Maka kita terima kuasa itu. Saudara lihat. Setelah mereka taat, mereka melakukan luar biasa. Kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Kisah Rasul, gereja mula-mula, lakukan kuasa. Dulunya enggak pernah ada. Nah, tadi itu luar biasa. Jadi waktu ini ada kaitannya tadi. Pengurapan dengan minyak itu. Supaya apa? Roh Kudus mulai berkuasa atas hidup kita. Nah, itu luar biasa. Ada 3. Yang pertama, ya mendampingi. Tujuan membawa. Yang kedua apa? Ya di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Yang kedua. Yang ketiga apa? Di atas kita. Supaya enggak lupa ya. Yang pertama. Di samping kita. Yang kedua. Di dalam. Yang ketiga. Oh lah tinggal baca ya. Loh, tapi enggak Pak. Dengan ini saudara punya gambaran toh ya saudara. Oh gitu ya cara Roh Kudus ya. Betul enggak? Lah itu penting sekali saudara. Jadi saudara yang sudah diurapi mulai imani. Roh Allah sekarang berkuasa atas kita. Roh Allah ada dalam hidup. Berkuasa, berkarya, menuntun. Itu harus saudara sadari. Karena itu sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan pasti benar atau keliru? Pasti benar atau tidak? Berarti saudara semua yang sudah terima pengurapan ini. Benar enggak? Roh Allah berkuasa atasmu. Benar, hanya kita nyadari atau tidak. Hanya kita ngerti atau tidak. Hanya kita percaya atau tidak. Tuhan berkata itu pasti benar. Amin. Lalu apa
yang harus kita lakukan langkah-langkah apa? Kalau kita sudah menyadari Roh Allah berkuasa atas kita. Iya, saya ingin mengajak saudara catat. Ya, yang pertama, jadikan Roh Kudus mitra senior. Bergaul dengan Roh Kudus, bersekutu Roh Kudus, bersama-sama Roh Kudus, kerjanya sama, tapi dia harus yang senior. Dia yang berkuasa, bukan kita. Dia yang menentukan. Dia yang mengarahkan, kita yang ngikuti. Bukan kita yang merintah Roh Kudus. Bukan kita yang nyuruh-nyuruh Roh Kudus. Kalau saudara bangun pagi, ya misalnya ya, selamat pagi Roh Kudus. Wah, terima kasih sudah tidur baik, bangun. Ya, mungkin Bapak, Tuhan Yesus semuanya. Setelah itu sebenarnya jangan Roh Kudus. Nanti tolong ya, ini ya, ini ya, ini ya. Jangan ngatur-ngatur Roh Kudus. Sebetulnya Roh Kudus, engkau ingin aku melakukan apa hari ini? Harusnya gitu. Engkau ingin aku bagaimana? Itu namanya Tuhan yang punya otoritas. Jadikan dia senior. Betul. Kalau saudara jadikan dia yang memimpin hidupmu, sudah pasti dia yang memimpin itu pasti tujuannya baik. Dia yang memberikan arah itu pasti arahnya tepat. Dia yang sudah berkata pasti dia akan menyertainya. Contoh misalnya ya di sini maupun di Komsel lagu jangan keinginan kita. Tanya Roh Kudus di Komsel pun Roh Kudus. Lagu apa ya yang kau ingin aku nyanyikan, yang nyukakan Bapak di surga. Misalnya gitu. Jadikan dia pemimpin kita. Jadikan dia senior kita. Jadikan dia dalam segala. Saudara sedang tengkar Brontoyudo di rumah tangga saudara. Minta Roh Kudus. Aku harusnya gimana harus? Tak pukul apa tak ampuni? Tak pukul apa tak rangkul? Nah gitu saudara. Tanya Roh Kudus. Loh betul. Jadikan dia itu senior. Namanya berkuasa. Saudara akan sungguh-sungguh nanti berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Itu yang membuat saudara, langkahmu pasti tepat. Mulutmu ngomongnya akan tepat. Saudara, ya sampainya akan indah. Seperti yang dijanjikan Tuhan sampai. Karena dia yang memimpin, bukan kita yang memimpin. Ingat gereja kita, saudara masih ingat ya. Sejak dari awal belajar ya dalam tuntunan Roh Kudus. Saya melayani bukan karena saya ingin jadi pendeta. Tapi Roh Kudus yang panggil, Roh Kudus malah yang kejar saya. Ya, supaya saya sungguh-sungguh jadi gembala sidang. Betul enggak? Lah waktu saya, ya Roh Kudus berkarya. Maka Roh Kudus berkarya dalam gereja kita. Roh Kudus berkarya dalam pelayan saya. Karena itu adalah dari Roh Kudus. Saudara mau buka usaha, carilah petunjuk dari Roh Kudus. Saudara boleh belajar ABCD boleh, tapi tetap tanya Roh Kudus. Saudara bisa benar, bisa keliru. Pakar bisa benar, bisa keliru. Profesor bisa benar, bisa keliru. Kalau Roh Kudus pasti benar. Waktu saya sering belajar di tempatnya Yonggicho, saudara ya, semua jemaat didorong belajar, cari rema. Tadi, cari perkataan Roh Kudus. Kalau engkau bisa dapat rema perkataan Roh Kudus, pengusaha, engkau kerja sendiri dengan pikiranmu, caramu 10 tahun. Dan kau terus dengan tuntunan Roh Kudus, 1 tahun hasilnya akan lebih maksimal. Daripada 10 tahun dengan cara yang sendiri. Karena perkataan Tuhan pasti benar. Nah, sudah bangun hubungan yang akrab, tapi sekali lagi, dia yang berkuasa. Berkuasalah Roh Kudus. Jangan saudara, tapi harus taat saudara. Ya Roh Kudus, engkau berkuasa. Tapi kalau ini aku tidak mau lah. Jangan gitu saudara. Itu sama dengan tidak memberikan Roh Kudus berkuasa toh ya. Jangan milih-milih. Setuju saudara? Saya cerita sedikit dari pendeta Yonggicho. Karena dulu saya banyak belajar. Dia waktu memperjuangkan gerejanya, saudara, dia itu ingin sejak awal
gereja terbesar, gereja terbesar, gereja terbesar. Lalu orang yang dikagumi adalah Billy Graham. Jadi dia melajari Billy Graham, acaranya macam-macam lah. Ingin niru Billy Graham terus. Diusahakan, dipraktekkan, nggak pernah bisa berhasil, saudara. Terus, saudara. Lalu setelah dia bergumul sekali lama, dia teriak dengan Tuhan, Tuhan kenapa Billy Graham kau pakai seperti itu, aku tidak. Lalu Tuhan ngomong apa? Jangan jadi Billy Graham, jadilah ya Yonggi Cho. Nggak perlu niru-niru orang lain. Jadilah kamu sendiri. Setiap orang Tuhan punya panggilannya masing-masing. Setiap orang Tuhan punya tugasnya masing-masing. Kau jadilah engkau sendiri. Ya, aku bisa menuntun engkau. Dan kalau aku mau, bisa sangat mudah. Engkau seperti Billy Graham, lebih dari Billy Graham, sangat mudah. Lalu Tuhan ingatkan ayat lah. Ayat itu penting. Tentang apa? Waktu bangsa Israel kekurangan makan. Tuhan berkata kirim angin. Ada enggak kalau ada ya? Nah, ini juga ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan. Ya, Roh Kudus kan salah satunya lambangnya angin toh. Pentakosta. Angin dulu berembus keras itu saudara. Nah, ini angin Roh Kudus yang dari Tuhan toh. Angin yang dari Tuhan. Angin Roh Kudus asalnya dibawanya lah apa? Burung-burung puyuh di seberang laut. Dibawalah. Yang bawa itu angin Roh Kudus. Betul saudara ya? Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Yang menghamburkan siapa? Angin Roh Kudus. Dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya segala penjuru. Dan kira-kira seterusnya. Intinya Roh Kudus bicara, kalau aku mau gampang, itu sudah kelimpahan. Intinya Tuhan nyadar ke Yonggi Cho. Tidak usah niru siapa-siapa. Jadilah dirimu seperti yang aku inginkan. Hiduplah dalam tuntunanku. Dengarkan panggilanku. Dengarkan tuntunanku. Lakukan saja. Sejak saat itu dia mulai sungguh-sungguh bangun hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Selalu cari dan tiap ada arah dia lakukan, dia lakukan, dia lakukan. Mulai mengalami kuasa demi kuasa, mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan, kemuliaan demi kemuliaan. Terus saudara, sampai gerejanya sempat menjadi gereja terbesar di seluruh dunia. Dulu awal pertama saya belajar di sana, jadi cerita hidupnya saya banyak apa? Kuncinya seperti itu, turun. Saya rindu setiap saudara sungguh-sungguh bisa mengalami. Ya, sekarang ya seperti tadi, bangun saudara sungguh-sungguh. Jadikan dia senior saudara. Amin. Amin. Saudara minta disuruh Roh Kudus atau saudara mau nyuruh-nyuruh Roh Kudus? Biasanya nyuruh-nyuruh atau minta disuruh? Biasanya. Kadang-kadang kita biasanya itu pagi jaluknya sih banyak. Mintanya yang banyak. Tuhan gini ya, gini ya, gini ya, gini ya. Ya enggak apa-apa, tapi harusnya Tuhan kau ingin apa. Atau kita punya ingin jangan apa. Kalau boleh lah gitu saudara. Jadi enggak seperti saudara bosnya. Yang penting waktu doa jangan merasa bos. Bosnya itu Tuhan. Yang berkarya sekarang tuh Allah Tritunggal itu Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satu pribadi dari Allah kita Tritunggal. Saudara mungkin cerita Tritunggal sedikit kalau saudara yang belum pernah ngerti. Ya, Allah kita itu berapa? 1 atau 3? 1. Ya, saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus itu cuma 1. Nah, 1 Allah dengan 3 pribadi. Katakan, 1 Allah dengan 3 pribadi. 3 pribadi itu 1 Allah. Saya ulangi ya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan 3. 3 pribadi, tapi 3 pribadi itulah 1. Duh, itu Pak kok bingung ke? Gampangnya salah satu sekarang ya. Siapa ya contohnya ya? Kamu ya manusia ya. Punya apa saja? Terdiri dari apa saja? Tubuh, jiwa, dan roh. 3 toh? Benar tak? Kalau tubuh saja disebut apa? Mayat. Ya tahu tubuh saja ya mayat toh saudara. Betul enggak saudara? Kalau hanya roh saja. Hantu, setan.
roh gentayangan. Betul enggak? Harus tiga-tiga. Baru manusia. Betul? Baru ya kita. Saya harus tiga. Kalau enggak tiga enggak disebut ubaja. Betul saudara? Dan saya bisa bicara dengan saya sendiri. Ada orang enggak ngerti, loh itu Yesus kok doa dengan Bapa. Kan gitu toh saudara. Betul enggak? Loh saudara bisa enggak bicara dengan hatimu? Bisa toh? Hati nuranimu juga bisa bicara dengan kamu toh? Nah itu gitu. Allah itu gitu. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Antara kita itu bisa bicara. Batin kita, perasaan kita, pikiran kita, betul enggak? Di antara kita itu bisa, itulah Allah kita. Jadi Roh Kudus itu bagian, satu bagian dari Allah Tritunggal tadi. Allah kita tetap satu. Tiga itu berkaryanya seperti ini, saudara-saudara ngerti ya. Perjanjian lama itu mayoritas karya yang tampil ya. Allah Bapa, Sang Pencipta. Sekali satu itu ya, dia yang menciptakan. Pada waktu Allah menciptakan, saudara ingat ya. Maka roh Allah melayang-layang. Lah Allahnya mau mencipta itu Bapa. Roh Allah melayang-layang itu, roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Setelah itu bersabdalah Allah. Siapa sabda Allah? Yesus. Ya, Allah Bapa itu tiga-tiga sebenarnya saudara. Tapi yang tampak nonjol itu zaman Allah Bapa. Lalu setelah itu saudara, manusia kan jatuh dalam dosa, betul enggak? Karena kasihnya begitu besar Bapak karuniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itulah Natal. Lahirlah sang anak. Kita masuk zaman beda. Zamannya Yesus. Semua pusatnya Yesus. Yesus, dia yang datang, dia yang ngajar, dia yang serahkan dirinya, dia yang selesaikan semua karya pengampunan. Tuh, sampai di atas kayu salib sudah selesai. Lalu setelah Tuhan Yesus selesai, ganti zaman Roh Kudus, Pentakosta. Yesus berkata kepada muridnya, ya, tunggu Yerusalem, tunggu janji Bapa, karena kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan. Jangan pikir mana-mana. Aku akan kembali pada Bapa di surga. Tapi kamu tunggu, rohnya akan dicurahkan. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu waktu mereka nunggu Pentakosta, dicurahkan Roh Kudus. Sejak saat itu, zaman Roh Kudus sampai sekarang. Yang berkarya langsung adalah Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus. Dia yang memimpin secara langsung, secara nyatanya. Maka sekali lagi jadikan dia partner senior, mitra senior yang menuntun saudara, yang bawa saudara dan saya. Amin, saudara. Lalu yang kedua yang saya ajak supaya kita bisa terus ya ini jalan yang baik, berjalanlah dalam pertobatan. Kalau saya boleh katakan pertobatan tiap hari malam. Ya, Mazmur 51 ayat 10 apa 12 ya ini yang dipakai ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Kalau saudara baca di Mazmur sering, Daud itu sering berkata, tahirkan, ujilah aku, kuduskanlah aku. Betul enggak? Selalu dia ingin ada pertobatan. Sebab kalau jujur manusia, ya biarpun sudah tebus, masih sering enggak kita gagal? Masih sering enggak salah? Sering enggak? Perlu diselesaikan. Tiap pagi datang kepada Tuhan. Kalau sudah belajar gitu terus seperti Daud, peka dengan teguran, peka dengan pertobatan. Daud itu begitu ditegur dikit dia sadar, dia ya bertobat, dia perbaiki, hidupnya aman. Jadi saja mulai sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Jangan roh Allah berkuasa atasku, tapi berjinah jalan terus ya. Itu tidak ada apa-apanya. Roh Allah enggak jadi penguasa toh, betul enggak saudara? Wah, roh Allah ada di atasku, tapi nipu orang terus. Itu enggak roh Allah enggak berkarya dalam hidupnya. Pertobatan. Setiap hari dibersihkan.
makin lama nanti makin seperti Kristus. Tidak berdosa. Kalau terus kita ini wis gini kok dadi meneng ya. Banyak sing krasa. Enek sing urung diselesaikan mungkin. Urung bertobat. Tapi itu penting saudara. Penting. Sebab Tuhan ngomong, bukan tanganku kurang panjang. Untuk ngulurkan, untuk lakukan satu. Tapi seringkali yang menjadi penghalang adalah dosamu. Tuhan gak bisa berkarya. Betul enggak? Kalau hatinya masih benci, diberi kuasa apa enggak? Kalau hatinya masih benci, diberi kuasa apa enggak? Kenapa? Lah saya mau tanya saudara, kalau saudara masih ada kebencian, saudara diberi kuasa oleh Tuhan apa enggak? Tuhan kok ora berkati aku? Nah, hatinya masih penuh kebencian, diberkati nanti mengrengkrek. Oh, saiki kowe. Ya, wani aku tak pateni. Benar enggak? Itu penting saudara. Dibersihkan. 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 Saat ini kalau ada saudara yang masih ada hatinya keras, hatinya pahit, hatinya serong, hatinya kotor, bersihkan. Saudara akan lihat kemuliaan. Bedanya Daud dan Saul itu di situ. Ya, beda lagi saudara ya. Elisa dan bujangnya lihat. Sama loh. Elisa itu bersyukur jadi muridnya Elia. Setuju saudara ya? Dia bisa banyak belajar dengan Elia. Betul enggak? Dia punya kesempatan menggantikan Elia. Betul toh? Lalu bujangnya Elia sebenarnya sama. Punya kesempatan sama dengan Elisa. Dia muridnya, bujangnya Elisa. Betul enggak? Nah, saya lihat Elisa lakukan mujizat 2 kali lipat lebih daripada Elia. Kalau dia benar terus besok mungkin gantikan Elisa. Sayang, hatinya enggak dibersihin. Habis. Betul? Sayang, hatinya tetap kotor, tidak dibersihin. Habis. Padahal dia muridnya guru yang saat itu pengurapannya paling besar. 2 kali lipat daripada Elia. Kok enggak hebat? Maka Roh Kudus berkuasa atas hidup. Bersihkan. Bersihkan. Pegang dada sini. Bersihkan. Kasih tahu sebelahmu juga enggak mau. Ayo bersihkan ya. Iya, saudara. Yang ketiga, saudara, berjalan dalam tuntunan. Ini seperti tadi. Jadi sudah imani, berkuasa, sekarang taat sungguh-sungguh. Dalam tuntunan sungguh-sungguh. Minta tuntunan juga. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu padaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu padaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarkan aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan. Sepanjang hari. Terus minta tuntunan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Supaya jalan kita ya benar. Minta tuntunan Tuhan. Mau ngomong apa? Tanya Roh Kudus. Mau melangkah, melangkahnya. Tanya Roh Kudus. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau sekali lagi yang nuntun Roh Kudus pasti benar. Rasul pun kadang-kadang bisa salah kalau bukan Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea. Mereka ini siapa? Paulus dan rombongannya. Mereka ini siapa saudara? Paulus dan rombongan. Ya, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk beritakan Injil di Asia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk beritakan Injil di Asia. Artinya, dulunya mereka maunya ke Asia. Pikirannya mereka Asia. Cocoknya Asia. Mereka mau ke Asia. Tadi dicegah Roh Kudus, jangan. Kau ke tempat itu tadi yang lainnya. Nah, Rasul pun kan bisa salah toh. Betul enggak? Keinginan Tuhan belum tentu sama sekalipun Rasul. Nah, bersyukur Paulus adalah orang yang terus berjalan dalam tuntunan. Jadi dicegah di situ ke Asia, cegah ganti Roh Kudus bawa mereka
ke Frigia, ya ke tanah Galilea, ikuti. Sehingga penginjilannya tepat, sehingga penginjilannya berhasil, sehingga penginjilannya maju, sehingga penginjilan luas sampai ke ujung bumi. Dia seorang rasul yang paling sukses di dalam penginjilannya, paling sukses dalam pelayanannya. Kenapa? Hidup dalam tuntunan Tuhan. Itu yang dialami oleh gereja kita. Ya, saya sudah sampai ke sini berulang-ulang. Banyak minta petunjuk, lalu taati. Banyak minta petunjuk, taati. Daud itu selalu gitu. Minta petunjuk, minta petunjuk, minta petunjuk. Taati, saudara. Iya, Daniel juga gitu. Yusuf juga gitu, saudara ya. Sekarang yang ketiga aja. Berjalan dalam kuasa mujizat. Berjalan dalam apa, saudara? Kuasa mujizat. Ya, ayat 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau datangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sudah dengar ya? Daud, saudara, itu berani berjalan dengan kuasa mujizat. Musuhnya keluar, siapa namanya? Raksasa Goliat. Betul ya? Tentara Israel semua takut. Kakak-kakaknya Daud semua takut. Panglima jenderal semua takut. Rajanya takut. Tapi Daud tidak takut. Daud tahu ada kuasa Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Ada pernyataan Tuhan. Semua takut. Enggak bisa dipakai Tuhan. Tapi Daud berani. Siapa? Engkau, Goliat tidak bersunat. Berani menghina barisan Allah. Dia tahu. Mereka itu barisan Allah. Miliknya Allah. Ya, tentaranya Allah. Terus tadi, kau datang dengan tombak pedang. Aku datang dengan nama Allah semesta alam. Akhirnya sungguh-sungguh dibunuh. Menang. Berani. Lakukan kuasa mujizat. Betul? Tuhan bisa pakai. Kalau Roh Allah berkuasa atasku. Tapi aku penakut. Lah, apa bisa saudara? Roh Allah berkuasa atasku. Tapi aku gak berani. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak gentar. Aku tidak takut. Gadamu, tongkatnya menyertai aku. Tuhan beri kemenangan. Pialaku penuh melimpah. Ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan. Musa disertai dengan kuasa. Kalau Musa tidak berani lakukan kuasa, nggak bisa dipakai jadi pemimpin besar, betul nggak? Karena ngalami jalan buntu, sudah ada lautan, belakang dikejar, nggak ada jalan keluar. Tapi dia berani bertindak. Taruh tongkatnya di seperintah itu. Laut terbelah jadi dua. Dia sebelumnya juga tulah ke satu, tulah kedua, tulah ketiga. Kalau saudara perhatikan hidupnya penuh dengan kuasa mujizat. Yosua setelah itu, Yosua juga dapat janji Tuhan. Maju, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Seperti aku berikan kuasa mujizat, aku akan berikan kuasa mujizat. Dia maju dalam penyertaan Tuhan, dia maju dalam kuasa Tuhan, dia maju dalam kebesaran Tuhan. Bisa dipakai Tuhan luar biasa. Termasuk Yesus sendiri. Dah? Ya dah. Yesus lakukan mujizat. Ya. Air dirubah jadi anggur untuk menolong pernikahan. Orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Orang lumpuh berjalan. Orang mati dibangkitkan. 5 tambah 2 belasan ribu mungkin. Intinya namanya Roh Allah berkuasa. Berani percaya mujizat. Gunakan mujizat. Manusia itu butuh mujizat. Untuk lakukan perintah Tuhan tanpa kuasa kita nggak bisa. Karena perintah Tuhan itu melampaui kemampuan kita. Melampaui. Tuhan sendiri yang nyuruh, usir setan. Ya, dalam namaku usir setan. Nanti setan lari. Jangan malah kita yang diusir. Ada sing Roma yang harus pindah. Saya pernah ngalami itu, saudara masih ingat gak? Jadi dulu saya pernah ngalami, saudara, waktu rumah saya dibangun. Saya kontrak di satu rumah, saudara. Lalu setelah kontrak, lalu sopir saya tahu, sopir saya itu cari saya. Jangan loh, rumah itu angker loh. Dulu untuk nyembelih
Gestapu PKI. Itu darahnya sudah tidak bisa hilang. Minta saya jangan. Jangan. Bahaya sekali. Nah, terus kalau saudara jadi saya, sudah kau kontrak gitu, sudah kontrak. Sopirnya kan itu baik toh, cinta saya toh. Ngasih tahu gitu, lebih baik saya lanjutkan apa tidak? Tidak. Nah, kalau saya batalkan, nanti itu saya sudah mulai jadi ketua Komsel. Nanti anggota Komselku tanya, loh katanya kau ngusir setan, sekarang kau malah peti. Diusir setan, piye kontrak ora sida. Dilema. Saya akhirnya gini, ya sudah berani, enggak tetap tinggal. Tapi setan ini jangan lupa loh, setan itu selalu. Setan ngomong, kamu berani ngomong dalam hati. Kalau kamu tidak di rumah, ayo. Anakmu, istrimu gimana? Ayo, halo aku, wah gitu. Ya kamu boleh berani, tapi anakmu, istrimu? Ayo, kalau saya takut-takutin gitu gimana? Saya tetap saja saudara. Saya ngomong, saya jadi kakak esok. Betul enggak saudara? Ya orang lucu tuh saudara. Betul enggak? Yang penting saya masuk, rumahku tak pakai Komsel. Ada pujian penyembahan. Hadirat Tuhan turun. Ada doa-doa syafaat. Ada doa-doa peperangan. Ada doa-doa penuh kuasa. Usir setan. Karena betul saudara. Saya masuk di sana itu banyak tanaman bau mayat itu saudara. Itu banyak. Saya babat itu. Tahu enggak RT saya mau minta sumbangan aja enggak berani masuki. Loh betul. Jadi rumah itu ada halamannya di belakang. Maunya di pinggir jalan. Masuk halaman saja enggak berani. Tapi ya itu Komsel. Tapi Komsel yang benar ya. Cari Tuhan sungguh. Hadirat Tuhan. Ada firman. Ada kuasa. Saya selama kontrak di sana 2 tahun enggak pernah ada apa-apa. Setan sing wedi. Setan sing melayu. Loh betul saudara. Berani tumpang tangan atas orang sakit. Ada hujat. Lah nek ora mari piye, Pak? Terus mari kan terserah Tuhan. Memang enggak mungkin semua orang mari toh. Kalau semua orang pasti mari ya ora nek sing mati. Sampai sekarang Adam masih hidup. Benar enggak saudara? Kalau semua mati saudara ketemu Sakeus. Loh kalau semua sembuh kan gitu toh saudara, betul enggak? Lah kalau sudah kehendak Tuhan ya sudah toh. Tapi ada kuasa. John, doakan. Mana katanya ada kuasa. Kok enggak sembuh? Saya tanya, dokter itu bisa nyembuhkan apa enggak? Dokter itu bisa nyembuhkan enggak? Apa ada kalau saudara dengar? Itu periksa dokter itu enggak sembuh. Terus saudara dokter itu enggak bisa enggak? Itu dokter bohongan. Enggak usah ke dokter aja. Temanku ke dokter enggak sembuh. Kan enggak bisa gitu toh saudara. Dokter itu bisa nyembuhkan. Tapi enggak bisa jamin semua pasti sembuh toh saudara. Betul enggak? Bukan ada yang enggak sembuh terus. Wah besar-besar itu nyatanya tidak. Enggak gitu. Demikian juga dalam kuasa pelayanan. Karena faktornya itu macam-macam. Tapi tetap ada kuasa. Cerita sedikit ya, saya tiba-tiba ingat. Lucu tapi biar tidak ngantuk. Ini karena wis jamnya. Satu kali, ini sungguh-sungguh ya. Pendeta saya dengar, pendeta saya kenal. Khotbah saya tertawa. Dia agak di pinggir kota gitu, agak desa gitu. Jam 11-12 itu ketuk. Pintu ketuk buka. Lalu jemaat dia ya agak masih dalam lagi masuk gitu. Pak, tolong apa? Ya ada apa? Ada yang sakit Pak. Ya cepat tolong. Dia sebenarnya sudah mau tidur sudah jam 12-an. Ya sudahlah dengan jemaat. Sampai di sana saya tunjukin yang sakit siapa? Ada yang pernah dengar ini cerita saya? Ini sungguhan. Yang sakit itu kebunnya sakit. Pendetanya digolek. Suruh doakan kebunnya sakit saudara. Loh bagi orang desa penting loh. Itu untuk kerja kok. Ya enggak? Kalau kebunnya sakit kan enggak bisa kerja toh. Dia agak cengkel itu. Ya sudah. Doakan wis datang masuk dekake. Lalu dia doakan apa? Kebunnya di situ. Hei kebo. Dalam nama Tuhan Yesus. Enggak tumpang tendang. Sembuh gitu saudara. Wah pakai kungfu gitu. Kebo. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh gitu saudara. Sembuh sungguh itu saudara.
Oh, urung seru itu, saudara. Ada yang lebih seru. Berapa waktu kemudian, waktu kebaktian, yang khotbah istrinya. Lalu jemaat itu tanya, di mana Pak Pendeta? Sakit di rumah. Wah, ini jemaatnya. Dengar pendetanya sakit. Dulu dia pendetanya nolong dia nyembuhkan kebunnya, ditilii. Nah, pendetanya baru tiduran di amben gitu, saudara. Dia naik di amben. Hei kebo, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Loh, niru saudara. Jemaat itu kan niru pendeta deh. Saudara, yang penting itu hatimu. Sampai salah pun kalau hatimu benar, Tuhan dengar. Loh, betul kok, betul gak? Yang dilihat apa? Hatinya toh. Benar gak? Jangan takut. Di komsel jangan takut. Praktekkan. Kalau saudara praktek terus makin lama, kuasa Tuhan itu makin nyata. Kuasa Tuhan itu banyak. Semua itu belajar. Ya, dari sedikit lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Gunakan kuasa. Tuhan ngomong tumpang tanganmu, berani tumpang. Orang sakit, usir setan, berani usir. Makin lama makin kuat. Semua sumber ya saudara. Kalau enggak pernah dipakai, makin lama makin kecil. Kalau dipakai, makin lama sumber itu makin besar. Makin lancar, makin dahsyat. Jadi kalau saudara tidak berani, ingat ya. Hei kebo, dalam nama Tuhan Yesus, deng sembuh gitu saudara. Itu sungguhan loh saudara, kesaksian. Iya, saudara, Tuhan Yesus lakukan mujizat. Ya, lalu saudara lihat, rasul-rasul gereja mula-mula, mujizat, mujizat, mujizat. Jadi saya ajak saudara, kalau orang nertawakan gereja kita, mujizat, mujizat. Lah memang itulah yang disuruh Tuhan toh. Kita disuruh nyembuhkan orang sakit toh. Kita disuruh ngusir setan toh. Kita disuruh 5 roti 2 ikan bisa buat makan ribuan toh. Kita memang disuruh. Pelayanan tanpa mujizat seringkali enggak dianggap orang. Musa tanpa mujizat apa didengar sama Fir'aun? Diusir. Betul enggak? Karena kuasa Tuhan mujizat memaksa Fir'aun lepaskan umat Allah. Waktu dikejar sama Fir'aun sudah pinggir laut. Kalau enggak dengan kuasa mujizat mati ditangkap lagi. Ya, Elia tidak menunjukkan mujizat bangsa Israel nyembah Baal semuanya. Tapi dengan mujizat dinyatakan semua satu bangsa bertobat. Kenapa? Mujizat. Yesus enggak pakai mujizat, orang enggak percaya. Betul? Dia ngajar penuh kuasa, melain kuasa, orang kaget. Beda dengan orang Farisi, beda dengan orang Taurat. Oh Farisi, orang Farisi, orang Taurat ngajar biasa saja. Yesus ngajar, melain dengan kuasa. Orang berbondong-bondong datang, di mana-mana orang berbondong datang. Betul? Rasul-rasul sudah dia. Ya, dikatakan bayangan Petrus saja bisa nyembuhkan orang lain. Sapu tangan Paulus saja bisa nyembuhkan orang lain. Itu kuasa, mujizat. Kalau saudara mau menghajati, Roh Allah berkuasa atas itu. Sejak saat itu dan seterusnya. Sampai hari ini dan seterusnya. Hayati, ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidupmu. Yang bisa dipakai untuk menolong orang. Satu lagi aja, amanat agung. Saudara, itu detak jantungnya Tuhan intinya. Saudara pakai untuk selamatkan jiwa. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau saudara melakukan amanat dari Tuhan, namanya amanat agung. Bukan kalau ada waktu. Itu amanat yang harus, yang penting, yang tidak bisa ditunda-tunda. Setiap orang dipanggil, yang sudah diselamatkan harus mau dipakai Tuhan menyelamatkan. Yang sudah diberkati harus mau dipakai Tuhan untuk memberkati, untuk jadi berkat. Yang sudah ditolong harus mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Yang sudah terus dapat kemurahan-kemurahan harus mau dipakai Tuhan memberikan kemurahan-kemurahan. Detak jantung. Untuk apa Yesus lahir di dunia? Selamatkan jiwa. Kalau enggak perlu Yesus turun. Enggak ada Yesus melainkan
Kalau enggak untuk selamatkan jiwa. Kita bisa diselamatkan karena pengorbanannya. Tapi sekali lagi, Tuhan ingin pakai hidup kita. Bukan Tuhan merugikan kita loh saudara. Saya tutup di pengertian ya. Saudara bisa dipakai Tuhan itu anugerah. Kenapa? Jiwa itu luar biasa. Ada pahalanya. Ada mahkotanya. Tuhan bisa enggak? Tugas selamatkan jiwa kasih malaikat saja. Bisa enggak? Lebih hebat malaikat atau kita? Ayo saya mau tanya. Kalau tugas amanat agung diberikan malaikat sama kita lebih hebat mana? Malaikat. Ada orang mau berzina. Malaikat datang bawa pedang. Ayo Pak tutuk Enak sudah bertobat saudara. Betul enggak? Ya toh. Mau nyolong. Malaikat langsung ayo tutuk loh. Loh, selesai tak saudara, betul enggak? Malaikat itu bisa datang enggak? Ya. Tapi Tuhan enggak mau kasihkan malaikat. Tuhan kasihkan anaknya. Supaya anaknya yang dapat mahkota. Supaya anaknya yang dapat pahala. Supaya anaknya yang dipermuliakan. Supaya saudara dan saya yang dapat. Bukan malaikat. Tapi diberikan kesempatan pada kita. Enggak digunakan kita yang rugi. Tidak digunakan rugi. Apalagi seperti saya sekarang saudara. Sudah hidup itu tidak mikir lagi untuk pikir wah nanti di dunia gimana-mana. Ya sudah. Untuk Tuhan saja sudah. Saya percaya itu paling tepat. Ada orang sampai mati hanya cari harta saja lalu ditinggal. Dipereskan golek duit. Setelah untuk duit orang untuk digawa. Piye? Loh nek sing setengah mati terus hanya duit tok lupa Tuhan kan diperes toh. Untuk cari uang saja toh. Mati-matian sampai lupa makan. Betul? Lupa istirahat. Lupa doa. Lupa tidur. Lupa istri. Wah. Loh, jangan dikira tidak loh. Kalau terus-terus kan bisa loh. Tapi ingat panggilan ilahi. Ya. Yang terakhir dibekailah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau sudah tangkap Roh Allah berkuasa atas hidup. Pengurapan itu jalan terus. Semua bangkit berdiri. Ayo kita doa. Ayo kita doa. Kita doa. Oralaba sakara laba sakara laba. Datang pada Tuhan saudara. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Semuanya saudara. Saya percaya Tuhan sudah ingatkan kita luar biasa. Datang pada Tuhan dan mulai ya berkata-kata pada Tuhan. Bahkan angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Katakan apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan saat ini. Biarlah kita pribadi demi pribadi. Tuhan hambamu bersyukur karena segala karyamu itu nyata. Tuhan hambamu bersyukur sudah bisa sampaikan untuk ayat-ayat profetik. Sehingga setiap orang yang mengikutinya, yang mendengar, menyadari ada ayat-ayat yang luar biasa. Sekali kami dapat ayat profetik, sekali kami dapat ayat rema yang daripada Tuhan. Satu ayat bisa menjungkit balikkan dunia. Satu ayat bisa menjungkit balikkan keadaan. Oh Tuhan, satu ayat saja bisa membuat terobosan. Tuhan, biarlah ayat-ayat yang sudah didapatkan adalah ayat yang dari Tuhan, adalah firman yang dari Tuhan, adalah rema yang daripada Tuhan. Tuhan, nyalakan ayat itu. Tuhan, hidupkan ayat itu. Tuhan, pakai ayat itu Tuhan untuk menerangi, untuk menuntunnya, untuk berkarya. Biar ayat-ayat itu menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Jadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami sesuai dengan ayat-ayat itu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga mengajarkan tentang perjamuan kudus. Supaya kami ingat segala kebaikan-Mu, ingat pengorbananmu, ingat kasih-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kami menyadari betapa besar kasih-Mu. Oh luar biasa, melampaui pikiran kami. Sehingga kami juga sadar, oh Tuhan tidak mau berbuat dosa lagi, tidak mau menyakiti Engkau lagi. Sehingga kami belajar untuk membalas cinta kasih-Mu, untuk setia, untuk taat Tuhan. Dan sungguh-sungguh makin mendekat, suka mendekat dengan Engkau. Karena kasih-Mu yang tidak terbatas, anugerah-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Kami juga bersyukur dapat pengurapan awal tahun Tuhan. Bahkan dapat rema untuk tahun ini double favor.
kami tangkap dengan iman. Tuhan, pengurapan itu kami tangkap dengan iman. Firman-Mu sudah menjelaskan sejak saat aku diurapi sampai sekarang dan seterusnya. Roh Allah berkuasa atasku. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, Engkau berkuasa atasku. Kami bersyukur Engkau sudah mendampingi aku, Engkau sudah tinggal di dalamku, menyertai aku. Sekarang Engkau ada di atasku untuk berkuasa, untuk berkarya. Berkaryalah sepenuhnya Roh Kudus. Engkau yang pimpin hidupku, Engkau yang bawa hidupku, Engkau yang pakai hidupku Tuhan. Engkau yang berkuasa penuh Tuhan. Engkau seniorku, Engkau yang lebih punya hak dan otoritas. Tuhan, beri aku hati hamba. Beri Tuhan aku hati yang setia. Tuhan, beri aku hati yang peka. Tuhan, beri aku hati yang taat. Yang Kau larang kami buang, kami tinggalkan. Yang Kau perintahkan kami lakukan, kami lakukan, kami lakukan. Yang Kau katakan kami dengar dan imani dan kami taati. Terus saudara datang kepada Tuhan. Katakan kami bersyukur Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berkuasa. Kami mau terus Tuhan jadikan Engkau partner senior kami. Jadilah partner senior kami Tuhan. Tuhan, tuntun aku juga selalu Tuhan pertobatan. Setiap hari ada pertobatan, setiap saat ada pertobatan Tuhan. Bahkan terus berjalan dalam tuntunan, dalam ketaatan. Terus cari petunjuk dari Tuhan, cari petuntunan daripada Tuhan. Terus lakukan tuntunanmu Tuhan. Oh, Engkau terus yang beri pengurapan, kuasa mujizat kami lakukan. Kuasa mujizat kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau berkata seperti yang Kau lakukan kami bisa lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Kami percaya ada kuasa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat dalam segala keadaan apapun. Engkau mendengar doa-doanya. Tuhan, Engkau menjawab doa-doanya. Malam hari ini, pagi hari ini menjadi malam pagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kau buka tingkap langit, Kau curahkan berkat-Mu, Kau curahkan jawaban-jawaban doa. Kau curahkan Tuhan, ya double favor, double favor, double favor. Terima saudara, double favor, double favor. Kami terima, kami terima, kami terima. Double favor terjadi. Oh Roh Kudus, Kau yang tuntun, Kau yang menolong. Kami terima double favor, kami terima double favor. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara ya.